Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini untuk bisa saling belajar mengenai ilmu agama. Pada kesempatan ini, pada video ini akan lebih membahas mengenai hal-hal yang sangat berkaitan erat pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan pada video berikut. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Rumah hendaknya bisa memberikan kenyamanan dan keteduhan bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya. Namun, dalam ajaran Islam, bangunan rumah yang dibangun tidak mempermasalahkan mengenai bentuk, susunan maupun arahnya. Alangkah baiknya apabila dalam pembangunannya sesuai dengan syariat Islam yang ada, bukan berdasarkan ramalan semata. Lalu, bagaimanakah sebuah rumah muslim seharusnya dibangun dan bagaimana arah rumah yang benar dalam Islam? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut. Dalam ajaran Islam, rumah tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal keluarga, namun juga sebagai tempat beribadah bagi anggota keluarga di dalamnya. Hal ini terkhusus bagi wanita untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Perihal ini juga telah termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Quran Surat An-Nahl ayat 80. Adapun yang menjadi tanda rumah seorang muslim yang sesuai syariat adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu rumah menghadap kiblat atau WC atau kamar mandi tidak boleh menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, tidak terdapat lukisan, patung, dan barang-barang lain yang bentuknya menyerupai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terjaga kebersihannya, terdapat saluran udara dan saluran air yang baik. Kemudian yang keempat, tidak memelihara anjing, karena malaikat tidak akan masuk apabila anjing terdapat di dalamnya. Kemudian yang kelima, ditanami pohon-pohon yang asli untuk memberikan kesejukan. Kemudian mengenai arah rumah dalam Islam. Walaupun tidak terdapat dalil khusus mengenai arah pembangunan rumah, namun terdapat anjuran dalam Islam yang bisa diikuti. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat atau arah sholat. Hal ini ditujukan agar orang-orang yang tinggal di dalamnya maupun tamu yang berkunjung ke rumahnya dapat mengetahui arah kiblat dengan benar. Kemudian yang kedua, dekat dengan tempat beribadah. Hal ini ditujukan agar seorang bisa pergi menuju masjid dengan mudah dan mendengar azan yang dikumandangkan dengan jelas. Tentunya dapat menambah keberkahan bagi yang tinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dekat dengan tepi jalan. Hal ini untuk mempermudah akses seseorang memperoleh rezeki dan rumah akan lebih mudah diakses. Kemudian yang keempat, dibangun di lingkungan yang baik dan bersih. Sebuah rumah sebaiknya dibangun di lingkungan dengan kondisi kesehatan yang baik dan tidak dekat dengan tempat-tempat maksiat. Kemudian, terkait Feng Shui, dalam Islam tidak ada anjuran tersebut. Hal yang menyangkut rezeki dan harta maupun kesuksesan tidak datang karena arah rumah, akan tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Sekian sedikit penjelasan mengenai hal tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua, dan terima kasih atas waktunya untuk menyimak penjelasan ini.
Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.